Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, bertemu lagi dengan Ibu Elda pada belajar online hari ini. Jadi kita akan belajar apa ya hari ini? Sebelum tahu itu semuanya, mari kita buka belajar hari ini dengan membaca doa. Membaca doanya seperti apa? Membaca doanya boleh membaca surat Al-Fatihah di dalam hati. Ketika Ibu bilang membaca doa, maka teman-teman silakan menundukkan kepala dan membaca surat Al-Fatihah di dalam hati. Oke? Oke, mantap. Oke, kita akan mulai. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman sudah kepo nih ya. Kita akan belajar apa hari ini? Oke, Ibu mau tanya dulu nih kabarnya hari ini. Kalau Ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman bersama-sama jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa ya? Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat dan jangan menyerah. Oke, hari ini Ibu akan absen dulu ya. Kita absen satu persatu. Kalau sudah siap, maka boleh acungkan jempolnya ke atas seperti ini. Oke, Ibu absen dulu. Mulai dari huruf A. Ada Aulia. Oke, mantap Aulia. Ada Azka. Oke, ada Alifa. Ada Azahra. Oke, kita lanjut putranya. Ada Bima. Ada Rio. Oke, Zahid. Fasya. Oke, mantap. Kemudian Naila. Oke, Mira. Oke, Putri. Oke, Amelia. Ada. Oke, kemudian ada Yuniar. Ada. Oke, ada Ridwan. Oke, kemudian ada Putri. Ada ya? Oke, semuanya sudah lengkap. Boleh tepuk tangan. Luar biasa. Ibu hari ini senang banget karena adik-adik hari ini sangat semangat ya. Terlihat dari senyumnya yang manis-manis, yang sudah siap belajar hari ini. Oke, kira-kira akan belajar apa ya? Sebelumnya kita akan review materi yang kemarin, yaitu tentang hijrah. Hijrah itu apa? Ayo, ada yang masih ingat? Hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melaksanakan apa? Melaksanakan ingat. Oke, ada yang jawab melaksanakan haji. Oke, ada yang jawab melaksanakan perjalanan. Ya, betul sekali. Melaksanakan perjalanan dakwah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi apakah tempatnya hanya satu? Apakah Rasulullah hanya di satu tempat saja? Nah, untuk tahu jawabannya, mari kita simak video yang akan Ibu tayangkan. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad kehilangan 2 orang yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah, istri yang selalu bersamanya dalam menyebarkan Islam, dan Abu Thalib, pamannya yang selalu melindungi dan membelanya dari ancaman kafir Quraisy. Nabi bersama Zaid berencana pergi ke Thaif, wilayah yang terletak sekitar 80 km dari tanah Mekah. Ada beberapa alasan sehingga Nabi Muhammad memilih Thaif. Di antara lain, Thaif merupakan kota kedua setelah Mekah. Thaif ada Bani Safiq, ya salah satu suku Arab yang paling kuat. Jika mereka memeluk agama Islam, maka akan menjadi kekuatan besar yang mendukung dakwah Nabi. Kemudian jarak Thaif dari Mekah dapat membantu penyebaran Islam di Thaif.
Nabi Muhammad pergi ke Taif untuk meminta bantuan dan perlindungan dari keluarganya yang berada di kota itu, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalil dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal, serta Habib. Mereka adalah para pembesar dan penguasa di Taif yang berasal dari keturunan Sakif. Nabi Muhammad berharap dakwahnya diterima oleh masyarakat Taif. Akan tetapi, harapan itu tidak menjadi kenyataan karena mereka tidak mau membiarkan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi. Mereka menolak membantu Nabi Muhammad karena mereka menghindari perselisihan dengan masyarakat Mekah. Selain itu, mereka telah terhasut oleh Abu Jahal dan para pembesar kafir Quraisy yang memberitakan bahwa apa yang diajarkan Nabi Muhammad adalah kebohongan-kebohongan besar dan akan menyesatkan bangsa Arab. Mereka mengusir Nabi Muhammad dengan melempari batu oleh pemuda Taif. Nabi Muhammad mengalami luka parah akibat lemparan batu. Dengan pakaian yang berlumuran darah dan penuh luka, Nabi Muhammad meninggalkan Taif, menghindari kejaran penduduk Taif. Beliau beristirahat di sisi kebun anggur milik dua bersaudara, Utbah dan Syaibah, anak Rabi'ah. Lalu Nabi Muhammad mengadahkan tangan, mengadahkan wajah ke langit, mengadukan nasibnya kepada Allah. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangannya kesanggupanku, dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, Engkau pelindung bagi si lemah, dan Engkau jugalah pelindungku. Kepada siapa diriku hendak Engkau serahkan, kepada orang yang jauh berwajah suram terhadapku, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku. Begitu sedihnya Rasulullah, sehingga Rasulullah berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah. Hingga Rasulullah pun berdoa kembali, jika engkau tidak murka padaku, maka semua itu tak kuhiraukan. Karena sungguh besar nikmat yang telah engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebajikan di dunia dan di akhirat. Dan murkamu yang hendak engkau turunkan dan mempersalahkan diriku. Engkau berkenan, sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenanmu. Ya, lalu Rasulullah mengutus orang laki-laki dari Khuza'ah untuk menemui Mut'am bin Adi dan mengabarkan bahwa Rasulullah ingin masuk ke Mekah dengan perlindungan darinya. Rasulullah diterima oleh Mut'am sehingga akhirnya Rasulullah kembali memasuki Mekah dengan aman. Nah, begitu hebatnya perjuangan Rasulullah pindah dari Taif. Rasulullah ternyata ketika berdakwah tidak diterima dengan mudah oleh masyarakat Taif. Bahkan dalam cerita tadi, Rasulullah banyak mendapat hinaan, hingga Rasulullah dilempari batu, bajunya berlumuran darah, hingga Rasulullah berdoa kepada Allah. Maka teman-teman, ketika kita sedang mendapati kesulitan apapun itu, maka berusahalah untuk berdoa. Selalu berdoa dimanapun dan apapun keadaannya, meminta pertolongan dari Allah supaya kita dimudahkan dan kita mendapatkan perlindungan. Allah yang Maha Kuasa yang mengajarkan kita, yang melindungi kita, dan Allah pula yang memberikan segala solusi dari permasalahan yang kita dapat. Ya, anak-anak bisa menerapkan itu ya. Oke, dalam kisah tadi Rasulullah pada akhirnya meminta untuk bukan dikawal ya, tapi minta perlindungan kepada sahabatnya, saudaranya yang ada di Taif, sehingga alhamdulillah Rasulullah diterima dengan baik. Ya, dalam setiap kebaikan pasti kita menemukan kesulitan. Maka tetaplah ada dalam kebaikan itu ya, tetap berbuat baik walaupun dihina, karena pada akhirnya insya Allah Allah yang akan membalas
membantu kita, dan pastinya dalam setiap kesabaran itu akan menjadikan pahala untuk kita semuanya. Oke, dari ibu itu saja. Teman-teman sudah hebat hari ini. Sampai bertemu lagi nanti. Nah, materinya tolong diingat-ingat ya, kisah yang tadi diambil pelajaran dan diamalkan sehari-hari. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.